Halo sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Elia Juan Markus. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dengan program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan suatu ilmu pengetahuan dan memberikan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan hukum perbankan. Dalam hal ini, saya akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu kartu kredit. Kartu kredit di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Sejarah kartu kredit terbilang lebih terlambat dibandingkan dengan sejarah mesin ATM yang sudah berkembang pada awal abad ke-19. Kartu kredit tersebut pertama kali dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat dalam kurun tahun 1920 yang diterbitkan oleh Department Store kepada para pelanggan setia mereka. Kartu kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk tujuan mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja namun dengan mekanisme pembayaran bulanan, sehingga kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas atau charge card yang dibayar bulanan sebelum ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949 yang bermulai dari ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihan datang, dirinya baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Dari masalah inilah, kemudian Frank mencari solusi untuk menggantikan uang tunainya yang tertinggal. Pada tahun 1950, Frank McNamara bersama rekannya Ralph Schneider kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik. Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran layaknya wesel dan cek, karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran, tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran atau dalam hal ini outlet, dan juga tidak dapat dipindah alihkan. Kartu kredit berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu credo, yang mempunyai arti percaya dan diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Namun, di pihak lain, Purwodarminto memberi arti kredit sebagai menjual atau membeli dengan tidak membayar tunai. Adapun beberapa pengertian kartu kredit. 1. Kartu kredit merupakan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. 2. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. 3. Kartu kredit merupakan kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. 4. Kartu kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang
yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan pelayanan lainnya yang semakin hari semakin berkembang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan berupa kartu plastik. Kartu kredit sendiri menawarkan cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa pengaturan terhadap kartu kredit. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 garing KMK 013 garing 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 garing PMK 03 garing 2016. 5. Peraturan Bank Indonesia nomor 14 garing 2 garing PBI garing 2012 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11 garing 11 garing PBI garing 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip, yakni 1. Prinsip kepercayaan, 2. Prinsip kehati-hatian, 3. Prinsip 5C, 4. Prinsip 7P. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kredit atau dalam hal ini kartu kredit kepada pelanggannya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya gagal bayar yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara pihak nasabah dan pihak bank. Dalam hal ini, saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan kartu kredit, dengan kasus pasangan suami istri bobol dana bank BUMN sebesar 5,1 miliar di Tangerang dengan menggunakan KTP palsu nasabah prioritas. Mengutip dari Tribun Sumsel, pasangan suami istri yang bobol dana bank BUMN di Tangerang diketahui telah merugikan negara sebesar 5,1 miliar dengan menjalani aksinya memakai KTP palsu nasabah prioritas. Saat itu diketahui jika HS yang berusia 40 tahun membantu aksi sang istri FRW yang berusia 38 tahun membuat 41 KTP untuk membobol dana bank BUMN tersebut sebanyak 5,1 miliar. Hal tersebut dilakukan pasangan suami istri ini selama 1 tahun dari tahun 2020 sampai 2021. Dalam perbuatannya, HS membuat KTP menggunakan foto dirinya, namun identitasnya memakai orang lain yang bukanlah data nasabah bank tersebut. Saat ini masih diselidiki cara HS mendapatkan kartu identitas itu. Akan tetapi, aksi HS tersebut berjalan dengan lancar lantaran sang istri FRW memang merupakan pegawai yang menjabat Priority Banking Officer atau PBO pada Bank BUMN Kantor Cabang BSD. Terkait dana yang dibobol, HS dan FRW menggunakannya untuk dibelanjakan barang-barang mewah. Sebelumnya, penyidik bidang pidana khusus Kejati Banten berhasil menangkap 2 tersangka pembobol dana
Bank BRI Cabang BSD Tangerang Selatan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka yakni FRW yang berusia 38 tahun sebagai Priority Banking Officer atau PBO pada SLP BRI KC BSD dan suaminya HS yang berusia 40 tahun. Kedua tersangka tersebut ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023 pada pukul 17 WIB di Villa Cineremas Extension Ciputat Timur, Tangerang Selatan setelah sering berpindah-pindah untuk bersembunyi. Saat ini mereka telah ditahan di Rutan Serang dan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun klarifikasi BRI terhadap kasus tersebut yaitu terkait tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan oleh mantan pekerja BRI tersebut. Maka sebagai hak jawab kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. BRI memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi setempat yang telah bertindak cepat dengan menangkap pelaku, serta menyerahkan penyelesaian kasus tersebut secara hukum dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. 2. Dukungan penyelesaian kasus tersebut merupakan bentuk komitmen BRI dalam menerapkan praktik bisnis yang bersih sesuai GCG. BRI menerapkan zero tolerance pada oknum pelaku yang telah merugikan BRI baik material maupun imaterial dengan melakukan pemecatan atau PHK kepada oknum pelaku tindak kejahatan tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya, BRI menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance dan prudential banking dalam semua aktivitas operasional perbankan. Mengutip dari berbagai laman situs berita lainnya, dari kasus pasangan suami istri tersebut, tersangka FRW yang diduga membobol bank sebesar 5,1 miliar menggunakan 41 KTP palsu mengaku cuma diperdaya oleh suaminya yaitu HS yang juga menjadi tersangka. FRW mengaku baru sadar diperdaya setelah ditangkap ke Jati Banten. Dia mengatakan HS adalah suami kedua dari kliennya. Dia menyebut FRW diperintah suaminya melakukan penarikan dana di ATM dari berbagai rekening dan kartu kredit. Selama proses penarikan uang itu, HS disebut cuma menunggu di mobil. Dia mengatakan uang hasil penarikan dari ATM semuanya diserahkan ke HS. Selain itu, dari kasus pasangan suami istri tersebut, FRW dan HS yang membuat rekening nasabah prioritas fiktif dan kartu kredit dengan menggunakan KTP fiktif sehingga merugikan negara sebesar 5,1 miliar akan segera dilimpahkan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada pekan depan. Nantinya berkas tersebut akan diteliti lebih lanjut oleh JPU sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan memasuki persidangan. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 22 saksi dan 3 ahli. Dari 22 saksi, 14 orangnya merupakan pegawai internal Bank BUMN. Dari uraian kasus pasangan suami istri yang membobol dana Bank BUMN sebesar 5,1 miliar di Tangerang dengan menggunakan KTP palsu nasabah prioritas dapat dijerat sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata dalam memaparkan materi ini, saya memohon maaf. Dan kiranya apa yang sudah saya jelaskan dapat berguna bagi para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Terima kasih.
Salam hormat dari saya.